warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini bersama saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Teguh Fajri. Berikut ini kami akan sampaikan 2 berita utama Klik Indonesia Pagi hari ini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan kontingen Indonesia dalam kondisi baik di tengah cuaca panas yang melanda Korea Selatan. Kebakaran hebat menghanguskan gudang peti kemas yang berada di Jalan Raya Kebentenan Cilincing, Jakarta Utara. Kita awali informasi pertama Klik Indonesia Pagi saudara. Kontingen Gerakan Pramuka Indonesia tetap bertahan di arena Jambore Pramuka Sedunia ke-25 di tengah cuaca panas ekstrim yang melanda. Meski demikian, rencana darurat telah disiapkan. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Korea Selatan bekerja sama dengan pemerintah Korea Selatan, termasuk pemerintah Provinsi Jeollabuk, menyiapkan rencana darurat jika cuaca tidak tertahankan. Upaya yang disiapkan diantaranya penyediaan 2 unit sekolah untuk tempat evakuasi dan bantuan dari kepolisian Korea Selatan yang siap menampung evakuasi tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada rencana evakuasi. Kondisi 1.569 peserta dari Indonesia sudah dapat ditangani dengan baik. Beberapa yang sakit sudah dirawat dan telah kembali pulih. Para peserta Jambore Pramuka Sedunia masih mengikuti rangkaian kegiatan seperti Cultural Day. Para peserta Indonesia mengenai beragam pakaian adat, serta menyajikan kuliner khas Indonesia untuk dicicipi para peserta mancanegara. Sejumlah peserta juga sibuk berlatih penampilan budaya, seperti tari dan drama tari tradisional, serta permainan angklung. Latihan dilakukan dengan penuh semangat dan penuh kegembiraan. Kontingen dari Indonesia dipimpin oleh Maijen TNI Marinir Purnawirawan Yuniar Lutfi. Dengan 2 wakil ketua Ahmad Rusdi dan Bertolt Sinaulan dilengkapi dengan 4 dokter. Para pimpinan dan dokter kontingen berkeliling secara rutin memeriksa kesehatan anggota kontingen menggunakan kendaraan bantuan KBRI Seoul. Jambore Pramuka Sedunia ke-25 diikuti oleh 43.150 peserta yang berasal dari 158 negara dan teritori di dunia. Sementara itu, Saudara, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan kondisi kontingen Indonesia yang mengikuti Jambore Pramuka Dunia di Korea Selatan dalam kondisi baik. Menteri Luar Negeri mengungkapkan cuaca yang sangat panas menjadi tantangan bagi kontingen Indonesia yang ikut dalam ajang internasional tersebut. Menlu Retno Marsudi mengungkapkan pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Korea Selatan terus memantau kondisi kontingen pramuka Indonesia pada Jambore Pramuka Sedunia di Busan, Korea Selatan.
Menlu Retno Marsudi mengatakan telah berkoordinasi dengan KBRI Seoul untuk mengetahui kondisi terkini kontingen Indonesia. Selain itu, KBRI di Seoul juga meninjau serta mengirimkan bantuan bagi para peserta Jambore di Buan. Menlu Retno Marsudi menegaskan belum ada rencana untuk menarik pulang kontingen Indonesia dari Seoul. Dan dari waktu ke waktu saya terus pantau mereka melalui kedutaan kita di Seoul. Jadi alhamdulillah anak-anak dalam kondisi baik. Makasih. Jadi untuk sementara nggak ada rencana untuk menarik? Belum. Tadi pas sebelum mulai ini sudah masuk istana, saya melakukan telepon lagi dan saya tanya rencana mereka. So far belum ada rencana apa-apa. Mudah-mudahan kondisi membaik dalam arti cuaca menjadi tidak semakin panas. Tetapi yang patut kita syukuri adalah sebagian besar dari mereka dalam kondisi baik. Cuaca panas ekstrim tengah melanda kawasan di Buan, Korea Selatan. Banyak kontingen yang jatuh sakit akibat cuaca panas tersebut. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Korea Selatan bekerja sama dengan pemerintah Korea Selatan, termasuk pemerintah Provinsi Jeollabuk, menyiapkan rencana darurat jika cuaca tidak tertahankan. Sementara itu, 3 negara peserta Jambore Pramuka Dunia menarik mundur kontingennya akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Korea Selatan. Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura memilih untuk memindahkan kontingennya ke hotel di Seoul selama masa sisa tinggal mereka di Seoul. Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura menarik kontingennya dari lokasi Jambore Pramuka Dunia akibat suhu panas ekstrim yang menyengat di kota Buan, Provinsi Jeolla Utara, Korea Selatan. Pramuka Inggris, kontingen terbesar di Jambore Dunia yang membawa 4.000 pramuka, sudah mulai meninggalkan perkemahan pada Sabtu pagi setelah sehari sebelumnya mengumumkan bahwa mereka akan pindah ke hotel di Seoul selama sisa masa tinggal mereka untuk mengurangi tekanan cuaca panas ekstrim di lokasi. Cuaca di lokasi Jambore mencapai 35 derajat Celcius. Sementara Amerika Serikat hari ini memindahkan kontingennya yang terdiri dari 1.500 pramuka ke Camp Humphreys, garnisun Angkatan Darat Amerika Serikat di Pyeongtaek. Pemberitahuan pemindahan lokasi itu dikirimkan kepada para orang tua kontingen melalui email dan mengutip kesulitan yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrim yang sedang berlangsung. Sedangkan Asosiasi Pramuka Singapura memindahkan kontingennya dari lokasi Jambore ke Pusat Pendidikan Daejeon di kota metropolitan Daejeon sebelum bergabung dengan Pramuka Inggris di Seoul. Pejabat Asosiasi Pramuka Singapura mengatakan keselamatan dan kesejahteraan 67 anggota pramukanya adalah yang paling penting meski keputusan tersebut mengecewakan sebagian orang. Tidak ada seorang pun dari kontingen Singapura yang jatuh sakit karena suhu panas ekstrim. Sedangkan beberapa negara termasuk Filipina dan Argentina mengatakan bahwa mereka akan tetap tinggal di perkemahan Buan. Ya, saudara, cuaca ekstrim panas yang melanda bumi perkemahan Saemanggeum, tempat pelaksanaan Jambore Pramuka Sedunia ke-25 membuat banyak peserta sakit. Pemerintah Korea Selatan menyediakan lebih banyak sarana untuk mengatasi cuaca panas tersebut. Suhu di sekitar bumi perkemahan Saemanggeum, tempat pelaksanaan Jambore Pramuka Sedunia ke-25 berkisar 38 sampai 40 Celcius di siang hari. Suhu panas ini menyebabkan ratusan dari 43.000 lebih peserta Jambore mengalami heat stroke dan harus dirawat di rumah sakit. Guna mengatasi dampak panas ekstrim, pemerintah Korea Selatan menyediakan lebih banyak sarana untuk mengatasi cuaca panas. Selain penyiraman jalan di pagi dan siang hari, jumlah tenaga dan peralatan kesehatan juga ditambah. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga menyediakan cukup banyak bus berpendingin udara yang diparkir di sejumlah tempat di arena Jambore yang diperuntukkan bagi siapapun yang kepanasan dapat berteduh di dalam bus-bus tersebut. Sementara di sejumlah terowongan peneduh disediakan pula semburan air. Khusus untuk peserta, disediakan pula payung yang dapat digunakan sambil berjalan berkeliling. Sementara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Korea Selatan juga memberikan dukungan penuh untuk kesehatan dan keamanan kontingen Indonesia. Pihak kontingen yang dipimpin Maijen TNI Marinir Purnawirawan Yuniar Lutfi dan 2 Wakil Ketua Ahmad Rusdi serta Bertolt Sinaulan telah memastikan keamanan seluruh peserta Indonesia. Selain dibantu 4 dokter kontingen, di tiap unit juga ada pembina pasukan dan 4 pembina pendamping regu.
Indonesia mengirimkan 37 unit atau pasukan. Tiap pasukan rata-rata berisi 4 regu dengan tiap regu terdiri dari 9 peserta berusia 14 hingga 17 tahun dan 1 pembina pendamping regu. Anggota kontingen yang sakit telah dirawat sebaik mungkin. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Korea Selatan telah mengirimkan kendaraan untuk membantu pergerakan pimpinan kontingen memantau setiap anggota pasukan. Pihak kontingen Gerakan Pramuka berharap agar orang tua peserta tetap tenang karena kontingen dan Kedubes RI memastikan terus memperhatikan seluruh anggota kontingen. Sementara itu, saudara, di tanah air kemarau panjang menyebabkan kekeringan di 9 desa yang berada di 6 kecamatan kawasan perbukitan Kapur, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sejumlah sumber mata air mengering dan membuat bendungan serta sungai berhenti mengalir. Hal tersebut membuat lahan persawahan dan ladang pertanian rusak. Akibatnya kurang pasokan air. Kemarau panjang menyebabkan kekeringan di 9 desa yang berada di 6 kecamatan kawasan perbukitan Kapur, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Seperti yang terlihat di Waduk Desa Karanglo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Waduk seluas 1 hektar yang biasanya penuh dengan air, kini mulai mengering. Habisnya persediaan air tada hujan yang biasa digunakan para petani untuk mengairi sawah saat musim kemarau juga mulai kering. Kondisi air sungai yang kering membuat para petani khawatir akan kondisi lahan persawahan mereka karena air sungai menjadi harapan para petani untuk mengairi persawahan. Kondisi kemarau panjang yang terjadi memaksa para petani untuk berhenti bercocok tanam untuk sementara. Mbah, ini sungainya kering ini sudah berapa bulan, Mbah? 3 bulan. Sudah 3 bulan. Kok kering ini sering dipakai apa, Pak? Dipakai nyiram-nyiram itu lah. Oh, nyiram tanaman gitu ya? Tanaman. Jagung, kacang. Ini akhirnya habis nih, Pak? Habis, Pak. Kalau sudah habis ini berarti tanaman gimana? Nggak nyiram? Tidak ada tanaman, berhenti hujan malah. Nggak panen berarti ya, Pak? BPBD Tuban akan segera melakukan dropping air bersih ke kawasan terdampak kekeringan yang berada di 9 desa di 6 kecamatan yang mengalami kekeringan, yakni Kecamatan Soko, Merak Kurak, Semanding, Bancar, Parengan, dan Senori. Nah, kemudian di musim-musim begini, mereka yang memang ekonominya masih bagus, mereka masih beli sendiri. Tapi yang kita bantu kemarin yang memang keluarga-keluarga yang memang sudah tidak mampu untuk beli, kita bantu. Para petani hanya bisa pasrah dan berharap musim penghujan segera tiba, sehingga mereka dapat memulai bercocok tanam kembali. Dari Tuban, Heri Setiawan melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan gudang peti kemas yang berada di Jalan Raya Kebantenan Cilincing, Jakarta Utara. Tiupan angin kencang ditambah banyaknya material yang mudah terbakar di dalam peti kemas membuat kobaran api kian membesar, bahkan berulang kali terdengar suara ledakan. Inilah rekaman video amatir milik warga yang memperlihatkan kepulauan asap pekat membubung tinggi di dalam area gudang peti kemas yang berada di Jalan Raya Kebantenan, Cilincing, Jakarta Utara. Banyaknya material yang mudah terbakar dan kencangnya hembusan angin membuat kobaran api dengan cepat membesar dan merambat ke kontainer lainnya. Petugas pemadam yang tiba di lokasi setempat kesulitan menjinakkan amukan si jago merah karena berulang kali terjadi ledakan dari salah satu kontainer yang terbakar dan terdapat sejumlah tabung gas di lokasi kebakaran sehingga petugas tidak berani terlalu dekat dengan sumber api. Menurut informasi, kami belum bisa untuk menjelaskan sebenarnya sumber apa yang awal terbakar karena ledakan itu dari gas, ban, pada pertebangan awalnya. Nah, kami datang sudah memang membubung besar apinya. Jadi ya alhamdulillah tadi dengan cepat bisa untuk mengurangi penjalanan api. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 13 unit mobil pemadam kebakaran beserta 70 personil. Untuk penyebab pasti terjadinya kebakaran ini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Cilincing. Dari Jakarta Utara, Nurmansyah melaporkan.
Sementara itu di Jakarta Timur, saudara, bayi berjenis kelamin perempuan dengan kondisi masih terkait tali pusar ditemukan di saluran air pintu gerbang Taman Pemakaman Umum Malaka, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu 6 Agustus 2023. Warga sekitar area pemakaman dikejutkan dengan penemuan bayi dalam kondisi hidup di saluran air pintu gerbang TPU Malaka, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Bayi tersebut diletakkan dalam kardus yang dibungkus oleh selimut. Penemuan bayi tersebut menarik perhatian warga sekitar. Saat diperiksa, bayi berjenis kelamin perempuan ini masih terdapat tali pusar, diduga bayi tersebut baru dilahirkan dan dibuang oleh orang tuanya. Penemuan bayi berjenis kelamin perempuan dalam kondisi hidup itu ditemukan oleh pemulung yang sedang mencari barang bekas di saluran air gerbang TPU Malaka, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pemulung tersebut langsung melaporkan ke warga lainnya dan petugas keamanan TPU Malaka. Saya mendapat laporan dari warga ada yang buang bayi. Nah, saya menuju ke lokasi, ternyata benar. Nah, istilahnya dapat informasi katanya yang menemukannya itu katanya dari tukang gerobak sampah. Nah, saya koordinasi ke pihak yang terkait untuk menindaklanjuti penemuan bayi tersebut. Saya dari tunggu teman buat goes. Nah, ternyata ada pemulung yang lewat manggil, "Mas, ada bayi." Ya, terus saya lihat memang benar ada bayi di dalam kardus. Anggota Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur membawa bayi tersebut ke rumah sakit untuk mendapat pemeriksaan dan penanganan. Kini kasus penemuan bayi ini ditangani Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, Sultoni melaporkan. Bang, berangkat ya. Ayo, Bang. Informasi lainnya, saudara, kantor Komisi Pemilihan Umum di Distrik DKI Yahukimo, Papua Pegunungan dibakar kelompok tidak dikenal pada Minggu 6 Agustus 2023. Kepolisian melakukan investigasi dan penyelidikan untuk mencari oknum yang melakukan pembakaran kantor KPU DKI Yahukimo, Papua Pegunungan. Kantor Komisi Pemilihan Umum di Distrik DKI Yahukimo, Papua Pegunungan dibakar oleh kelompok tak dikenal pada Minggu 6 Agustus 2023. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi Ignatius Beni Prabowo menyatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa pembakaran kantor KPU di Distrik DKI. Kepolisian belum dapat melakukan identifikasi terkait kelompok dan pelaku pembakaran, namun kepolisian memastikan akan melakukan investigasi dan penyelidikan terkait peristiwa pembakaran kantor KPU tersebut. Kombes Pol Ignatius Beni Prabowo menyatakan, peristiwa dibakarnya kantor KPU distrik di DKI diketahui berdasarkan laporan anggota Polres Yahukimo yang menginformasikan kondisi kantor KPU DKI kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Yahukimo. Satuan dari Reserse Kriminal Polres Yahukimo melakukan penyelidikan dan investigasi dengan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan alat bukti. Kombes Pol Ignatius Beni Prabowo meminta agar masyarakat tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa serta tidak mudah terprovokasi agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Saudara, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Panji Gumilang belum tentu penyesatan di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Menteri Agama meminta masyarakat untuk menunggu hasil dari penyidikan pihak kepolisian. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menjelaskan soal penanganan Pondok Pesantren Al-Zaitun yang akan dilakukan Kementerian Agama menyusul penahanan Panji Gumilang. Kementerian Agama bertugas menangani klaster pendidikan di Pondok Pesantren Al-Zaitun, mulai dari pendidikan tingkat RA atau Rodatul Atfal setingkat taman kanak-kanak, PAUD, Madrasah Ibtidayah, Aliyah, hingga perguruan tinggi. Dalam porsinya, Kemenak melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bertugas memberikan asesmen terhadap semua tenaga pendidik dan santri di Ponpes Al-Zaitun. Kemenak juga akan melakukan pendampingan dalam proses pengajaran di Ponpes Al-Zaitun dan memastikan para santri dan santriwati mendapatkan hak pendidikannya. Kesimpulannya bahwa persoalan Al-Zaitun ini akan dibagi di beberapa klaster penanganan. Jadi Kementerian Agama bertugas menangani klaster pendidikannya.
Di dalam Al Zaitun ada pondok pesantren, ada RA, PAUD, ada madrasah mulai dari Ibtidaiyah sampai Aliyah, ada perguruan tingginya, ada sekolah tinggi agama Islam di dalamnya. Nah, ini menjadi bagian dari penugasan terhadap Kementerian Agama. Apa yang ditugaskan? Memberikan asesmen dan pendampingan. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menanggapi soal pengambil alihan aset Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Menak mengatakan sekalipun proses pendidikan diambil alih, Kemenak tidak mengambil alih aset Al Zaitun karena tidak berkaitan dengan Kemenak dan sepenuhnya milik pesantren. Dari Kota Tangerang, Raymond Haryono melaporkan. Sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi, kami segera kembali. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Di tengah arus informasi dan kecepatan internet, penting membuka wawasan serta literasi digital bagi masyarakat Indonesia agar semakin cakap digital. Informasi gitu ya, itu sangat berpengaruh terhadap perubahan cara pandang dan perilaku seseorang. Saksikan talk show literasi digital setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Membahas seragam topik menarik tentang dunia kesehatan bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Dika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan janin dalam kandungan. Kan bahwa denyut nadinya malah lebih turun. Kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo Dokter, Senin sampai Jumat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dokter, kemasian itu asli. Otomania, jangan lewatkan program yang menyajikan beragam informasi otomotif dalam negeri. Otoscreen, tayang 30 menit, hadir dengan sajian dan ulasan yang menarik. Saksikan Otoscreen di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Terima kasih, saudara, Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi, TVRI. Saudara, para penghuni rutan KPK merasa tidak nyaman dengan keberadaan Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB yang dianggap tidak menjaga kebersihan dirinya. Hal itu diungkapkan setelah KPK menerima surat dari para penghuni rutan KPK terkait kebiasaan Lukas NMB selama berada di rutan KPK. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri menanggapi permintaan kuasa hukum Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB yang meminta status Lukas NMB diubah menjadi tahanan kota. Ali Fikri menyatakan, KPK menerima surat dari para penghuni rutan KPK lain terkait kebiasaan Lukas NMB selama berada di rumah tahanan. Ali Fikri menyatakan, dalam surat tersebut, para penghuni rutan KPK tidak nyaman dengan keberadaan Lukas NMB yang dianggap tidak menjaga kebersihan dirinya sehingga mengganggu tahanan lain. Ali Fikri menyatakan, KPK segera berkomunikasi dengan tahanan lain yang berada di rutan KPK untuk menyelesaikan permasalahan yang dikeluhkan oleh para tahanan.
KPK mengingatkan kepada Lukas NMB agar disiplin dan tertib mengonsumsi obat yang diberikan Dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala oleh tim dokter KPK. Ali Fikri menyatakan, Lukas NMB juga menolak mengonsumsi makanan yang disediakan KPK dan tidak disiplin mengonsumsi obat. Saudara, informasi terkait pemilihan umum 2024 di mana Komisi Pemilihan Umum KPU mengumumkan hasil verifikasi administrasi perbaikan terkait persyaratan dokumen para calon anggota legislatif DPR RI. Dari 10.300 lebih bacalek, 8.000 lebih bacalek atau 83,84% dinyatakan sudah memenuhi syarat. Komisioner KPU RI Idam Holik mengatakan KPU telah mengumumkan hasil verifikasi administrasi perbaikan terkait persyaratan dokumen para calon anggota legislatif DPR RI. Dari total 10.323 bacalek, 8.554 bacalek atau 83,84% dinyatakan sudah memenuhi syarat. Sementara 14,93% bacalek dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selain itu, ada 1,23% bacalek dihapus dari daftar oleh parpol. Ida mengatakan KPU masih memberikan kesempatan kepada parpol untuk memperbaiki dokumen bacalek yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Waktu perbaikan dapat dilakukan pada 6 hingga 11 Agustus 2023. Ida mengatakan berdasarkan keputusan KPU RI nomor 996 tahun 2023, dokumen bacalek yang berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan dinyatakan TMS dapat diganti pada masa pencermatan rancangan daftar calon sementara atau DCS pada 6 hingga 11 Agustus 2023. Tahapan selanjutnya pada tanggal 12 hingga 18 Agustus 2023 dilakukan penyusunan dan penetapan DCS. Nantinya pengumuman DCS pada 19 hingga 23 Agustus 2023 dan pada 19 hingga 28 Agustus 2023 merupakan masa di mana masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas DCS. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum menyatakan gugatan terkait batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden dari minimal 40 tahun menjadi 35 tahun tidak mengganggu proses tahapan pemilu 2024. KPU menyatakan gugatan batas usia maksimal capres dan cawapres menjadi 35 tahun bukanlah hal baru. Komisioner KPU RI Idam Holik menanggapi terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang digugat ke Mahkamah Konstitusi. KPU memastikan tahapan pemilu tidak akan terganggu meski adanya uji materi undang-undang pemilu tersebut. Idam Holik menjelaskan gugatan batas usia maksimal capres dan cawapres menjadi 35 tahun bukanlah hal baru. Ia mengatakan pada Pilpres 2009 dan 2014, saat itu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang menjadi landasan pelaksanaan Pilpres mensyaratkan batas usia capres dan cawapres maksimal 35 tahun. KPU tetap menghormati jika ada warga negara yang mengajukan judicial review ke MK. Namun KPU menekankan jika hal itu tidak akan mengganggu tahapan pemilu yang sudah berjalan. Sebelumnya DPR menyerahkan terkait batas usia calon wakil presiden ke MK. Wakil Ketua MK, Saldi Isra meminta argumen lebih kuat atas sikap DPR tersebut. Pemohon meminta agar diubah menjadi minimal 35 tahun atau setidak-tidaknya pernah berkiprah di pemerintahan. Dalam sikapnya, DPR tidak mempertahankan pasal di atas dan menyerahkan kepada MK menilainya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD meminta semua pihak untuk menyerahkan keputusan mengenai masalah umur calon presiden dan calon wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya MK menerima permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait dengan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD meminta semua pihak untuk menyerahkan keputusan mengenai masalah umur calon presiden dan calon wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi.
Sebelumnya, MK menerima permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Uji materi diajukan oleh 2 mahasiswa dari kota Surakarta, Jawa Tengah. Mengingat syarat tersebut juga berlaku untuk pencalonan calon anggota legislatif. Mahfud mengatakan pemerintah akan mengikuti dengan seksama hasil keputusan MK mengenai batas minimum usia capres dan cawapres. Mahfud MD yakin MK dapat memberikan keputusan yang terbaik meskipun waktu yang ada tidak lagi banyak. Ia mengatakan jika ada konflik penafsiran terhadap konstitusi yang dituangkan di dalam undang-undang, maka hal tersebut akan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Saudara Presiden Joko Widodo mengapresiasi acara Istana Berkebaya karena kebaya dinilai sebagai karakter dan kepribadian perempuan Indonesia. Oleh sebab itu Presiden Jokowi mendorong daerah lain untuk gencar mempromosikan budaya setempat. Presiden Joko Widodo mengapresiasi acara Istana Berkebaya karena kebaya dinilai sebagai karakter dan kepribadian perempuan Indonesia. Presiden Jokowi menjelaskan kebaya adalah karakter masyarakat khususnya perempuan Indonesia yang anggun, lemah lembut, sopan, dan bersahaja. Presiden Jokowi menjelaskan acara seperti Istana Berkebaya harus gencar dilakukan. Tidak hanya di Jakarta tetapi juga di daerah-daerah lainnya karena setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Kebaya Encim di Jakarta, kebaya Sunda, kebaya Jawa, kebaya Kalimantan, kebaya Sulawesi, Sumatera, serta daerah lainnya. Saya kira ini terus harus dilakukan dengan gencar, tidak hanya di Jakarta tapi di daerah-daerah dengan kebaya masing-masing. Karena ada kebaya Encim di Jakarta, nanti ada kebaya gaya Sunda, gaya Jawa, gaya Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, semuanya ada kebaya. Acara Istana Berkebaya merupakan salah satu acara dalam rangkaian acara Bulan Kemerdekaan. Acara Istana Berkebaya diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari anggota Oasekim, Menteri Kabinet Indonesia Maju, kalangan media, anak-anak, serta model profesional. Ya, saudara, dalam menyambut rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, Istana Kepresidenan menggelar peragaan busana kebaya bertajuk Istana Berkebaya. Kebaya menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang masih bertahan hingga saat ini. Peragaan busana kebaya bertajuk Istana Berkebaya digelar di halaman Istana Merdeka Jakarta Pusat Minggu sore. Istana Berkebaya menampilkan peragaan busana oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, para istri menteri anggota Kabinet Indonesia Maju, ASN perempuan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karyawan perempuan dari BUMN dan BUMD, para duta besar perempuan dari negara-negara sahabat, Putri Indonesia, hingga jurnalis perempuan senior. Ibu Negara Iriana Joko Widodo tampil cantik dengan balutan kebaya berwarna merah khas Betawi atau kebaya Encim. Sementara Presiden Joko Widodo mengenakan busana adat Betawi Sadariah berwarna hitam dan sarung motif hijau tua. Ibu Negara juga memberikan pantun sebagai apresiasi terhadap kebaya sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang masih bertahan hingga saat ini. Helatan yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Sekretariat Negara ini menampilkan ragam pertunjukan busana dari beberapa desainer perempuan Indonesia dan merupakan rangkaian perayaan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia Maju yang disingkat Oasekim. Saudara, kompetisi pacuan kuda yang unggul dapat menarik minat masyarakat serta meningkatkan pariwisata Indonesia. Penyelenggaraan kejuaraan pacuan kuda Indonesia Sarga.co bersinergi dengan BMW Motorrad untuk memacu pertumbuhan industri pacuan kuda yang kuat dan berkelanjutan. Dukungan dan sinergi BMW Motorrad Indonesia dengan Sarga.co diresmikan dalam penandatanganan MOU di Bogor. Sebagai anak usaha perusahaan otomotif dunia, BMW Motorrad akan memberikan dukungan luas kepada Sarga.co dalam penyelenggaraan pacuan kuda di Indonesia.
Sinergi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri pacuan kuda yang lebih kuat, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui kerjasama dan inisiatif yang akan digelar diharapkan dapat memberikan pengalaman unik dalam ajang kejuaraan pacuan kuda, yakni menggabungkan kecepatan dan keindahan perlombaan kuda dengan kemewahan dan kecanggihan motor BMW. Pacuan kuda merupakan bagian yang identik dengan budaya Indonesia, merupakan olahraga nomor 1 di banyak provinsi di Indonesia seperti Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan lain-lainnya. Namun untuk bisa lebih maju lagi, kami perlu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan komersial dari seluruh dunia maupun dari Indonesia, mitra global, dan syukur alhamdulillah hari ini kami telah menandatangani kerjasama dengan BMW Motorrad. Kita lihat juga idenya ini untuk memang standar internasional, makanya itu kenapa kita juga cocok nih. Jadi Pak Aryo dengan kita diskusi dan ternyata cocok, karena ya jujur ya memang kita BMW Motorrad ini secara global dan dikenal, dan memang kita juga banyak support beberapa kegiatan pacuan kuda di luar negeri. Sarga.co akan menyelenggarakan beberapa kejuaraan pacuan kuda pada akhir kuartal 2023. Salah satunya adalah kejuaraan pacuan kuda Piala Sultan Hamengkubuwono X yang rencananya akan diselenggarakan pada 12 November di Yogyakarta. Saudara, minat masyarakat untuk berwisata di dalam negeri maupun juga mancanegara hingga saat ini masih tinggi. Jasa travel perjalanan wisata masih banyak digunakan oleh para pelaku wisata karena dianggap cukup praktis dan mudah. Minat masyarakat untuk pergi berwisata di dalam negeri maupun mancanegara memperlihatkan tren peningkatan signifikan sepanjang bulan berjalan semester 1 2023. CEO Real Company Hairul Abadi mengatakan jasa travel perjalanan wisata haji dan umroh masih banyak digunakan masyarakat untuk berpergian. Kendati demikian, Hairul Abadi menuturkan agen travel yang digunakan masyarakat adalah agen yang terpercaya dan telah terbukti mampu melayani customer dengan baik tanpa adanya keluhan. Kalau umroh itu biasanya ada beberapa musim. Pertama Desember, itu musim liburan, itu high season. Yang kedua itu Ramadan. Ramadan itu dari seluruh penjuru dunia itu datang semua tumpah ruah di Makkah dan Madinah. Oleh karena itu pada high season itu harga biasanya melambung tinggi karena sesuai hukum bisnis ya, permintaan tinggi ya otomatis harga nanti akan naik, supply and demand. Pemberangkatan tepat waktu dengan harga yang terjangkau dan fasilitas yang eksklusif menjadi pemicu banyaknya para pewisata selalu menggunakan agen travel dalam tiap melakukan perjalanannya. Universitas Muhammadiyah Tangerang melepas ribuan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN. Program KKN ini akan berfokus pada pencegahan dan penanganan stunting di wilayah kota dan Kabupaten Tangerang, Banten. Pelepasan 2.500 lebih mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang yang akan menjalani program KKN pencegahan dan penanganan stunting di wilayah Tangerang dan Serang, Banten tersebut dilepas langsung oleh Rektor UMT Ahmad Amarullah bersama Wali Kota Tangerang Arif Rahadiono. Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang Ahmad Amarullah mengatakan permasalahan stunting dipilih oleh pihaknya karena tidak terlepas dari isu nasional yang saat ini sedang menjadi perhatian, sehingga kampus UMT merasa terpanggil untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi stunting. Rektor UMT Ahmad Amarullah menjelaskan para mahasiswa tersebut nantinya akan memberikan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting. Selain itu, para mahasiswa juga nantinya akan membantu masyarakat dalam hal melakukan perbaikan sarana dan prasarana. Kesempatan kerja lapangan atau kuliah kerja nyata merupakan kesempatan yang luar biasa bagi adik-adik sekalian. Tentu yang diharapkan untuk membangun kota Tangerang melalui pengabdiannya kepada masyarakat kota Tangerang khususnya dan Tangerang Raya ya, untuk bisa membantu masyarakat memberikan pendampingan salah satunya isu stunting yang oleh Pak Wali juga tadi disampaikan
agar para mahasiswa ini bisa membantu ya. Dan tentu tidak sekedar membantu, tapi dengan keilmuannya bisa menggerakkan masyarakat Kota Tangerang untuk sama-sama menyelesaikan masalah stunting, bahwa penyelesaian stunting bukan persoalan pemerintah saja, tetapi juga bagaimana dunia kampus, tentu pemerintah, tentu masyarakat. Rektor UMT Ahmad Amarullah menambahkan seluruh sivitas kampus UMT memang sangat serius dalam membantu berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat seperti pada saat COVID-19 melanda, mahasiswa UMT aktif dalam melakukan berbagai kegiatan sosial. Dari Tangerang, Banten, Ridho Saputra dan Tio Posma TVRI melaporkan. Saudara, Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. Mengajarkan toleransi pada anak sedari dini sangat penting untuk membantu perkembangan sikap yang baik pada anak. Kurang keras suaranya, halo! Pemerintah terus berupaya menumbuhkan sifat toleransi di kalangan masyarakat, terlebih pada anak usia dini. Dengan memiliki sikap toleransi yang baik, seorang anak bisa tumbuh menjadi orang yang berkepribadian baik dan berwawasan luas. Pemerhati anak, Hanindya Sitar, mengajak pemuda-pemudi Indonesia menanamkan jati diri bangsa Indonesia yang bernafaskan semangat persatuan dan kesatuan. Tidak boleh mempermasalahkan perbedaan terkait agama dan suku. Hal tersebut diungkapkan dalam pentas amal dan membangun toleransi anak pada usia dini di Tamini Square, Jakarta Timur. Bisa menciptakan ya minimal pemahaman tentang nilai-nilai toleransi itu tadi. Jadi kalau anak-anak ini tidak ada rasa kebencian, yang ada adalah rasa kasih sayang. Ayo bertoleransi, berkasih sayang, demi Indonesia Jaya. Berbeda boleh, tapi kita tetap cinta Pancasila, cinta Indonesia. Iya, karena toleransi itu harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena jika kita toleransi, kita bisa punya banyak teman loh. Pemerhati anak, Hanindya Sitar mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk membangun rasa toleransi yang tinggi, karena situasi sekarang menuntut adanya toleransi. Pasukan Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan ke target-target militer pihak lawan. Sementara itu, negara-negara Afrika Barat mengambil sikap keras terhadap berbagai kudeta yang terjadi di kawasan tersebut. Informasi selengkapnya kami kemas dalam Kilas Internasional berikut ini. Pasukan Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan ke target-target militer pihak lawan. Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan tentara Rusia memukul mundur serangan Ukraina di Donetsk, Limansk, Zaporizhia, Kherson, dan arah lainnya. Mereka berhasil menyerang gudang amunisi, radar pertahanan udara, dan target lainnya. Pasukan Pertahanan Udara Rusia juga mencegat sejumlah drone dan roket HIMARS. Di hari yang sama, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis laporan yang menyebutkan dalam 24 jam terakhir, tentara Ukraina berhasil menghalau serangan tentara Rusia ke arah Kupiansk dan Advivka. Mereka juga melancarkan sejumlah serangan udara ke posisi tentara dan peralatan militer Rusia, menyerang pos komando, gudang amunisi, sistem peperangan elektronik Rusia, dan target lainnya. Tenggat waktu yang diberikan masyarakat ekonomi negara-negara Afrika Barat ECOWAS bagi pemimpin kudeta Niger untuk mundur dan mengembalikan kekuasaan Presiden Mohamed Bazoum berakhir hari Minggu waktu setempat. Negara-negara Afrika Barat mengambil sikap keras terhadap kudeta ke-7 di Afrika Barat dan Tengah dalam waktu kurang dari 3 tahun terakhir dan mengancam akan melakukan tindakan keras jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Kudeta Niger terjadi pada 26 Juli saat Jenderal Abdurrahmane Tiani, memimpin pengawal presiden, memenjarakan Presiden Mohamed Bazoum di istana dan menyatakan diri sebagai kepala negara pada 28 Juli.
Pergolakan yang terjadi di Niger telah menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan kawasan. Kudeta ini mendorong kekuatan regional untuk mengancam dan akan melakukan intervensi militer jika Tiani tidak mengembalikan kekuasaan Presiden Bazoum dalam waktu yang telah ditentukan. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan pabrik-pabrik senjata besar untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Kim menyebut langkah ini sebagai bagian penting untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara. Pemimpin Korea Utara itu sebelumnya melakukan inspeksi ke pabrik-pabrik senjata yang memproduksi selongsong untuk peluncur roket dengan kaliber super besar dan peluncur untuk menembakkan rudal balistik. Kunjungan tidak biasa ke sejumlah fasilitas produksi senjata selama beberapa hari berturut-turut ini terjadi di tengah dorongan negeri itu untuk mengembangkan berbagai senjata strategis dan konvensional. Dalam peringatan 70 tahun berakhirnya Perang Korea pada akhir Juli, Pyongyang memamerkan rudal berkemampuan nuklir terbaru, drone serang, dan mata-mata di hadapan pejabat senior dari Beijing dan Moskow, termasuk Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Petugas pemadam kebakaran di British Columbia, Kanada, bekerja keras memadamkan api yang menyebar di sepanjang ujung selatan Danau Adams. Rekaman gambar yang diambil beberapa hari lalu memperlihatkan upaya petugas mencegah meluasnya kebakaran yang disebabkan oleh pergeseran angin yang tidak terduga. Dengan bantuan helikopter dan pesawat pemadam, mereka bekerja sepanjang malam sambil menggali parit dan melakukan pembakaran terkendali. Pekerjaan yang dilakukan oleh petugas pemadam Kanada dan Amerika Serikat di sepanjang Jalan Rawson berhasil mencegah hancurnya struktur jalan. Hingga saat ini, ratusan kebakaran hutan masih berkecamuk di Kanada yang menjadi musim kebakaran terburuk di negeri itu selama beberapa bulan terakhir. Tiga orang dilaporkan tewas dan 2 lainnya dirawat di rumah sakit akibat insiden penembakan di Washington DC, Amerika Serikat pada Sabtu malam waktu setempat. Pelaksana tugas Kepala Kepolisian Washington DC, Pamela Smith, menyatakan korban tewas di lokasi kejadian terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. 2 korban laki-laki lainnya harus menjalani perawatan di rumah sakit, namun belum ada informasi tentang kondisi mereka. Selama konferensi pers, pejabat Kepala Kepolisian Pamela Smith mengungkapkan rasa frustasi yang mendalam atas lonjakan kekerasan bersenjata yang terjadi akhir-akhir ini. Ia menyerukan keterlibatan masyarakat untuk mencegah kekerasan semacam itu. Saudara, para ilmuwan menyatakan paus purba dari Peru kemungkinan merupakan hewan paling besar yang pernah ada di muka bumi. Massa atau berat minimum paus purba yang hidup sekitar 40 juta tahun lalu itu diperkirakan rata-rata mencapai 180 ton. Para ilmuwan pada hari Rabu waktu setempat memamerkan fosil paus purba yang digali di Peru bernama Perusetus colossus yang hidup sekitar 38 hingga 40 juta tahun lalu selama zaman Eocene. Para peneliti memperkirakan bahwa Perusetus memiliki panjang sekitar 20 meter dan berat hingga 340 metrik ton. Massa paus purba itu melebihi hewan lain yang dikenal termasuk paus biru saat ini dan dinosaurus terbesar. Perkiraan massa minimum Perusetus adalah 85 ton dengan perkiraan rata-rata 180 ton. Argentinosaurus, herbivora berleher panjang berkaki 4 yang hidup sekitar 95 juta tahun yang lalu di Argentina dan diberi peringkat dalam penelitian yang diterbitkan pada bulan Mei sebagai dinosaurus paling masif, diperkirakan memiliki berat sekitar 76 ton. Kerangka sebagian Perusetus digali di gurun pesisir Peru Selatan, wilayah yang kaya akan fosil paus. Para ilmuwan menemukan 13 tulang belakang, 4 tulang rusuk, dan 1 tulang pinggul paus purba.
Fosil pertama paus purba itu ditemukan pada tahun 2010 oleh Mario Urbina, seorang ahli paleontologi yang telah menghabiskan puluhan tahun menggali di gurun di pantai selatan Peru. Para peneliti percaya paus purba itu hidup di perairan dangkal. Para ilmuwan mengatakan catatan fosil paus sangat penting untuk mendokumentasikan sejarah evolusi kehidupan mamalia. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Klik Indonesia Pagi, segera kembali. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Soccer Mania, jangan lewatkan pertandingan friendly match tim-tim papan atas. Rabu 2 Agustus 2023 pukul 18, Liverpool versus Bayern Munich. Selasa 8 Agustus 2023 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, Liverpool versus SV Darmstadt 98. Hanya di TVRI Sport. Teguh Fajri dan Andin Wijaya masih menemani Anda di Klik Indonesia Pagi. Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno terus membangun pertumbuhan ekonomi dari desa wisata seperti di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Program 4.000 desa wisata itu diharapkan mampu menjadikan Indonesia menjadi tujuan pariwisata berkelas dunia. Menparekraf Sandiaga Uno mencanangkan Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi desa wisata. Program unggulan Menparekraf ini terus didorong di penjuru tanah air untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan pariwisata berkelas dunia. Desa Astana ini memiliki berbagai potensi pariwisata unggulan, mulai dari wisata sejarah Makam Sunan Gunung Jati, kesenian tari topeng, hingga budaya seperti pesta nadran, Grebek Syawal, hingga Mapak Seri. Program Desa Wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini telah menyentuh angka 4.573 desa dari target 4.000 desa wisata. Prediksi ini total dari 4.573 desa seluruh Indonesia, kira-kira sekitar 5% ini perlu kita tingkatkan karena banyak sekali desa-desa di seluruh Nusantara itu membawa
satu yang disebut sebagai storynomics. Potensi apa? Cerita-cerita dari potensinya ini sangat besar karena bukan hanya kita mengincar wisatawan dalam negeri, wisatawan Nusantara, tapi juga wisatawan luar negeri. Desa wisata yang dicanangkan ini diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di daerah dan memastikan membuka ruang untuk terciptanya 4,4 juta lapangan kerja. Dari Cirebon, Jawa Barat, Makmur Hamdalah melaporkan. Saudara, di Jawa Tengah, ribuan warga di Desa Grinting, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah turun ke jalan mengikuti kirap gunungan hasil bumi yang diarak keliling kampung. Acara semakin seru di saat ratusan ibu-ibu berebut gunungan hasil bumi untuk mengharap berkah. Ribuan warga di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes turun ke jalan untuk menyaksikan kirap gunungan hasil pertanian atau masyarakat mengenalnya dengan istilah sedekah bumi yang digelar setiap bulan Muharram atau istilah Jawa bulan Syuro. Sebelum diarak, gunungan hasil bumi ini didoakan oleh sesepuh desa yang juga melakukan azan. Kemudian diarak keliling kampung dari lapangan sepak bola desa setempat dan diiringi berbagai kesenian seperti burok, drum band pelajar, serta atraksi jaran lumping. Sesampainya di kantor desa, rombongan pembawa gunung hasil bumi disambut pejabat desa, tamu undangan, termasuk anggota DPRD Brebes, Opi Ropiah yang turut hadir di acara sedekah bumi. Allah, ya, kita udah di dunia, ternyata tiap hari kita makan dari bumi. Satu itu, motor itu kemudian kita munculkan beberapa hasil bumi itu yang nggak tahu. Yang kedua, sekaligus penampilan kesenian. Kami punya kesenian yang luar biasa. Kenapa tidak? Nah, ternyata alhamdulillah sejak kita mengadakan sedekah bumi kemudian kita pakai kearifan lokal, alhamdulillah mereka juga laris. Dengan tradisi tersebut, diharapkan hasil pertanian para petani di Kabupaten Brebes ke depannya selalu memperoleh hasil baik, sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Brebes. Fikri Hidayatullah, TVRI Jawa Tengah, melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Teguh Fajri mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus.
Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang maut. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi